Lagu Pak total Pak yang sudah diciptakan? Ya, kalau dengan album kelima ini ya sekitar hampir 50 Pak. Wow. Ini masih ada beberapa stok yang belum diproduksi Yang juga. belum diproduksi. Kesulitannya lebih sulit mana Pak? Menciptakan lagu berbahasa Jawa dengan bahasa Indonesia? Kalau saya terus terang saja memang bahasa Indonesia itu lebih sulit. Lebih sulit? Jadi mengumpulkan semua di sini, satu minggu itu, setelah terkumpul materi di sini, baru nulis, itu setengah jam selesai. Prinsip dasar saya adalah untuk memberdayakan, Pak. Memberdayakan ya. Jadi, seringnya kita menikmati sebuah lagu enak atau lagu indah, kita hanya ingin tahu siapakah penyanyinya, penyanyi aslinya, misalnya seperti itu. Tapi jarang sekali kita pengen tahu siapakah pencipta lagunya. Kasihan sekali sebenarnya nasib para pencipta lagu ini. Dan hari ini saya mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk bertemu dengan salah satu pencipta lagu dari kota Kediri yang karya-karyanya sudah banyak, yang sudah mengeluarkan beberapa album. Contoh-contoh klipnya adalah sebagai berikut. Itulah tadi beberapa video klip dari lagu-lagu hasil karya besar Pak M. Mukson. Dan saat ini saya berada di depan rumahnya Pak M. Mukson di kota Kediri. Saya akan bertamu pada beliau, ikuti saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak M. Mukson. Ya, inilah Pak M. Mukson yang karya-karyanya sudah Anda lihat tadi. Tapi sebenarnya siapakah Pak M. Mukson ini? Berikut ini kita lihat profilnya. Ya, inilah sosok M. Mukson, pencipta lagu dan pemilik perusahaan rekaman Raffi Records yang telah menelurkan 5 album. Berawal dari coba-coba mencipta lagu untuk keperluan kampusnya di mana sehari-hari ia bekerja. Ternyata saat itu keterusan menjadi pencipta lagu yang karyanya banyak dibawakan oleh artis-artis top Jawa Timur. Berkarir di bidang akademis dan dunia hiburan, ternyata tidak membuat bapak dua anak ini kesulitan membagi waktu. Di sela-sela kesibukannya sebagai wakil rektor salah satu perguruan tinggi di kota Kediri, M. Mukson masih menyempatkan diri mengurus perusahaan rekamannya dan persiapan album-albumnya, mulai dari proses tag vokal sampai menunggu proses pembuatan video klip di setiap singlenya. Apalagi obsesi dan harapan yang ingin dicapai dari pria yang juga bergelar doktor ini? Ikutilah wawancaranya, eksklusif hanya di Koplowers. Goyang Selawase. Itulah tadi sekilas profil tentang Pak M. Mukson, pencipta lagu yang sebagaimana judul YouTube ini sudah kita promokan juga bahwa kita akan mendatangi salah satu pencipta lagu yang ada di kota Kediri. Dan di tangan saya sudah memegang sekitar 4 album karya, mayoritas dari karya Pak M. Mukson yang diproduksi di Raffi Records, perusahaan rekaman milik Pak M. Mukson sendiri. Sekarang ini saya sudah bersama beliau, baru pulang ngampus Pak. siap ya. Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Mukson, kalau dihitung ini sudah berapa lagu Pak diciptakan? Ini kan sudah banyak banget nih. Sudah, ini album yang pertama yang mana nih Pak? Yang pertama, Ini. yang ini, ya. Tuh. Kemudian yang ini yang pertama, Ini yang pertama. kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Iya. Ntar lagi album 5 luncur. Yang ini aja mudah-mudahan sebentar lagi akan meledak karena ini ada lagunya, pengisi suaranya salah satunya Jihan Audi. Iya. Judulnya juga Maut. Iya. Karena judulnya Goyang Maut. Iya. Ya. Karya Pak Mukson sendiri. Betul, ya. Luar biasa. Berapa lagu Pak total Pak yang sudah diciptakan? Ya, kalau dengan album kelima ini ya sekitar hampir 50 Pak. Wow, 50 lagu. Kalau dihitung di sini aja
Paling pencipta lain hanya pengisi 1-2 lagu ya Pak ya? Ini masih ada beberapa stok yang belum diproduksi Yang juga. belum diproduksi. Akan berapa album lagi? Iya. Terus kemudian kalau saya lihat tadi kan ada beberapa artis, Jian Audi, Ya. kemudian Deviana Safara, Ya. terus Iren Gea Monderella, Ya. dan masih banyak lagi. Ya. Sudah ini total mereka sudah terlibat di 5 album ini Pak ya? Betul ya. Termasuk Iren sudah ya? Kalau Iren itu yang volume keempat. Volume keempat. Iya, volume iya. keempat. Iya. Yang ini. Iya betul. Di ini ada Iren. Iya. Oke. Terus kemudian Iren lagi hit masalahnya. Iya betul. Semua lagi hit. Pak. Rata-rata artis yang ada di Raffi Record ini lagi hit. Jian Iya. Audi, Iren Gea, Deviana. Deviana Safara, ada Iya. Elsa Safira, wah luar Iya, biasa iya, pokoknya. iya. Terus kemudian semua video tadi sudah berformat karaoke, sehingga semua pencinta lagu dan produksi dari Raffi Record otomatis bisa membantu menyanyikan lagu dari Raffi Record ini. 10 lagu atau 12 lagu semuanya versi karaoke. Ya, kalau melihat album-album ini kan kompilasi nih Pak ya. Iya. Ada lagu berbahasa Jawa, Betul. ada lagu berbahasa, musiknya pun variatif ya. Ada berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia. Terus musiknya tuh ada yang kayak campur sari koplo, Iya. terus ada koplo mix lagu-lagu elektro kayak gitu-gitu ya. Iya. Pertanyaan saya, kira-kira tingkat kesulitannya lebih sulit mana Pak menciptakan lagu berbahasa Jawa dengan bahasa Indonesia? Kalau saya terus terang saja memang bahasa Indonesia itu lebih sulit. Lebih sulit? Lebih sulit. Oh, lebih Iya. enak Jawa ya Pak? Iya lebih enak Jawa karena mungkin bahasanya kan bahasa sehari-hari. Oh gitu. Oke. Kemudian yang kedua, bahasa Jawa itu memang saya kira lebih bisa mewakili perasaan kita. Oh gitu. Iya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu sifatnya ya karena bahasa Indonesia itu ya biasa-biasa saja gitu. Biasa-biasa saja. Tapi kalau misalkan perasaan itu bisa terwakili kalau bahasa Jawa. Gitu. Iya. Lebih enak kalau menggunakan. Lebih enak kalau saya menggunakan bahasa Jawa. Artinya lebih cepat menciptakan lagu dalam berbahasa Jawa. Betul. Sebenarnya kalau cepat dan tidak itu sama saja. Sama saja. Sama saja. Tapi cuma sulit nyamannya itu bahasa Jawa. Kalau saya lebih cepatnya itu kebetulan yang lagi tren sekarang itu juga lagu bahasa Jawa Pak. Iya. Oleh teman-teman saya di Palembang, salah satu kru saya dari Palembang, mereka juga lebih suka lagu bahasa Jawa. Iya. 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 Ini karena pasarnya kan juga ada di luar Jawa. Betul, ya. Sehingga mereka itu pesan, Pak, kalau ciptakan lagu tidak harus bahasa Jawa semua. Kamu juga butuh yang bahasa Indonesia. Oh, begitu. jadi ngikuti Iya. pasar ya Pak ya? Iya. Ngikuti pasar, Iya. industri. Raffi Record ini sudah masuk industri ini. Pak Mukson, sebenarnya mencipta lagu itu bagian dari ekspresi hobi atau cita-cita atau apa ya? Bisa diartikan apa kalau dari bagian Pak Mukson? Karena saya tahu sendiri Pak Mukson ini orang kampus, tiap hari di kampus ngajar, itu nggak kaget saya. Tapi kalau mendadak punya 5 album gini, buat saya kaget gitu. Ini hobi kah atau apa Pak? Ya sebenarnya hobi itu sudah lama. Udah lama. Jadi dulu waktu SMA ya main band-band sampai kuliah. Terus kemudian di anak band ya, mantan anak band itu ya? Bukan anak band ya, bermain musik saja di kampus, di sekolah. Kan ya biasalah yang namanya anak siswa atau mahasiswa bermain musik kan ya biasa saja itu. Terus kemudian sampai jadi dosen mengajar itu ya sempat tetap bermain musik. Tapi tahun 2013 itu sejak saat itu saya kuliah S3 itu di tengah kejenuhan itu timbul inspirasi menjadi sebuah lagu. Pertama itu lagu kampus. Lagu kampus, ya. yang UNP. Lagunya UNP Kediri. UNP Kediri itu. Itu inspirasinya justru pada saat jenuh. Iya, jenuh kuliah. Menyelesaikan. Betul. Kuliah S3, mau ujian disertasi, jenuh-jenuhnya, bukan main. Kemudian nggak tahu tiba-tiba pada pagi hari itu terinspirasi setengah jam itu jadi sebuah lagu. Kampus UNP Kediri itu. Terus kemudian ketika diajarkan ke teman-teman yang mau membawakan ini,
mereka enak aja gitu kedengarannya. Kebetulan gitu. Penyanyinya semua dulu itu mahasiswa. Mahasiswa sendiri. Ya, gitu. Jadi dari lagu NP kemudian ada masuk ke lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cinta. Kalau mencipta lagu-lagu cinta mulai kapan nih Pak? Setelah itu ya? Setelah itu. Setelah itu. Jadi pertama kali lagu saya itu lagu kampus. Tapi basicnya Pak Muson berarti mengenal musik sejak SMA ya? Iya, kalau mengenal musik itu sejak SMA. Mungkin karena itu Pak Muson itu sebenarnya punya hasrat untuk mencipta sebuah lagu itu dari. Tapi sebenarnya dari mulai kuliah, SMA kuliah sampai jadi dosen itu sebenarnya tidak pernah kepikiran jadi pencipta lagu, bisa menciptakan lagu itu. Saya tuh juga bertanya, gimana sih caranya menciptakan lagu, kan begitu ya, sebagai orang yang ya pernah bisa bermain gitar, bisa keyboard, gimana sih caranya menciptakan lagu. Saya juga bertanya seperti itu. Tapi kesempatan itu datang setelah beberapa puluh tahun kemudian, setelah saya kuliah S3 mau disertasi, jenuh akademik ilmiah, tiba-tiba saja mungkin karena itu mungkin ya perlu siraman rohani ya. Butuh pelarian. Butuh pelarian. Tempat pelarian. Tempat pelarian. Jadi pencipta lagu karena melarikan diri. Betul. Tapi akhirnya album yang pertama itu keluar. Saya juga sukses. Saya juga ujian disertasinya juga selesai. Kemudian saya 2014 saya wisuda S3 saya. Saya nggak bisa bayangin waktu itu syukurannya Pak Muson kayak apa ya. Studinya selesai, terus kemudian albumnya kelar dan sukses di pasaran. Muncul album-album berikutnya gitu. Tapi itu Pak, itu kerja tim. Kerja tim. Ya, yang jadi saya itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada ini arrangernya. Ini Mas Arna, arrangernya Pak M. Muson. Record itu semua dari awal lagu kampus sampai Kediri sampai nanti album kelima sampai berikutnya ya ini arrangernya. Bentar, apakah Raffi Record ini juga bagian pelarian juga Pak? Atau bukan cita-cita kan? Itu sebenarnya ya. Udah pernah punya keinginan punya perusahaan rekaman sendiri gitu? Itu sebenarnya ya apa ya mengisi waktu luang aja. Mengisi waktu luang, ya. Tapi pernah terpikir nggak dulu suatu saat saya akan mendirikan label sendiri gitu? Ya enggak, label itu kan bayangan kita kan mesti modal besar. Produksi seperti itu kan modal besar. Tapi ternyata setelah ditelaten-telaten karena waktu itu nggak tahu Pak. Setelah kesini-sininya mungkin ternyata begini caranya gitu ya Pak ya. Gitu. Luar biasa loh. Ini jadi kesibukan yang dadakan semua kalau pikir. Terus kemudian ada Mas Arna yang mengaransemen setiap musik dari semua single di dalam setiap album. Sudah muncul 4 album yang saya pegang, kemudian 1 album yang siap launching. Siap launching nanti ya. Dalam waktu dekat ya. Iya, betul. Ya. Penyanyinya pun boleh dibocorkan Pak yang launching ini? Nanti ada 2 lagu Happy Asmara. Happy Asmara. 2 lagu Yeyen Vivia. 2 lagu Deviana Safara. Deviana Safara ngotop-ngotop semua Pak. Ada lagi yang pendatang baru. Intan. Ya, Ira Cantika. Itu Mbak Mas Eva saya juga namanya Alisa. Itu juga pendatang baru. Jangan-jangan nanti Pak Muson selain pencipta lagu juga pengorbit artis karena mahasiswanya semuanya juga mendaftar sebagai artis. Ya gini Pak, jadi pikiran saya itu memberdayakan mahasiswa, betul. Mengenalkan penyanyi baru. Siapa lagi kalau kita yang punya kesempatan, saya punya kesempatan untuk mengorbitkan mereka, itu kan juga amal ibadah toh. Di sini bersama Pak M. Muson saya dipanggil Pak terus, kalau di teman-teman lain saya dipanggil Mas gitu. Serasa muda. Di sini saya ikut-ikut formal kayak orang kampus gitu. Oke, sebelum saya lanjut ngobrol dengan Pak M. Muson, jangan lupa saya ingatkan untuk subscribe dan kemudian komen-komen dan tekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi setiap kali kami update video terbaru. Pak Muson, mencipta lagu ini, untuk menciptakan sebuah lagu itu butuh waktu berapa lama? Paling lama dan paling cepat? Sebenarnya begini Pak, jadi kalau misalnya inspirasi itu bisa 1 minggu. Misalkan mengumpulkan materi ya. Misalkan saya mau menciptakan Sedang Biru misalnya seperti itu. Itu 1 minggu itu. Sedang Biru itu yang dinyanyikan Muti Nida. Muti Nida tadi kalau nggak salah teasernya sudah kita tayangkan ya. Deviana Safara.
Oh, wow, Sendang Biru. Itu sedang itu lagu top loh. Lagu itu tuh, Pak. Itu ciptaan Om Muson. Berapa lama tuh? Itu ciptaan kembaran saya. Pak Muson suka merendah ya. Berapa lama tuh, Pak, Sendang Biru? Itu ya sebenarnya prosesnya begini, Pak. Jadi 1 minggu itu mengumpulkan materi. Iya. Oh, saya misalkan mau menciptakan Sendang Biru, saya mau menciptakan lagu, misalnya itu Tangis Sidoarjo, itu 1 minggu itu mengumpulkan materi. Saya nggak pernah, jangan dulu nulis dulu, enggak. Nah, kan nulis keliru. Jadi mengumpulkan semua di sini, 1 minggu itu, setelah terkumpul materi di sini, baru nulis, itu setengah jam selesai. Nulis itu nulis lirik ya, Pak ya? Iya, masuk ke lirik sampai gitu, nada itu setengah jam selesai. Setengah jam selesai. Bahkan lagunya Alisa yang pengumpulan materi tadi itu semua mengandalkan memori kita. Betul, iya. Cukup ya, Pak, cukup ya? Itu. Pernah nggak, Pak, ketika mengumpulkan memori untuk satu sebuah lagu, iya. Sudah muncul ide lagi untuk lagu yang lain gitu? Ada, Pak. Nyesel gitu? Ada. Aduh, ini bisa jadi lagu baru nih. Itu yang mengakibatkan lagu kita itu mirip-mirip ya seperti itu. Oh, itu. Ada lagu mirip ya? Ya ada. Ada. Tapi kalau menurut saya sih banyak yang beda. Iya. Misalnya lagu Sendang Biru sama Pak, prosesnya, Pak. Prosesnya yang mirip mungkin. Prosesnya, kemudian nanti akhirnya itu ya saya sendiri yang harus membedakan. Tapi prosesnya itu juga sulit karena juga memori kita satu, campur-campur juga. Campur karya orang lain juga. Ngumpul di sini. Itu prosesnya juga sebenarnya ya juga lama. Ya, itu. Biasanya kalau mencipta lagu inspirasinya dari mana, Pak? Dari orang lain atau dari jenengan sendiri? Macam-macam, Pak. Atau melihat mahasiswa sedang curhat, lagi patah hati. Kalau yang Sendang Biru itu terus terang itu gini. Ya. Sekarang itu sedang hit lagu-lagu tempat-tempat ya. Tempat-tempat. Misalkan Pantai Kelayar. Macam-macam itu tuh. Apa itu sing Magetan itu apa sih? Tangis Magetan ya? Iya, tangis tempat wisata. Sarangan, tangis Sarangan. Itu saya terinspirasi itu. Betul. Gitu. Saya itu terinspirasi itu. Pengen gimana ya? Saya kok menciptakan sebuah lagu yang tepat gitu loh. Ya. Walaupun sebenarnya saya juga sudah pernah menciptakan lagu sebelumnya. Sekartaji. Ya, kemudian Soto Tamanan. Itu juga ada di YouTube juga. Itu juga tempat. Soto Tamanan itu sebuah tempat ya? Ini kuliner soto. Kuliner soto ayam. Iya, soto ayam. Jadi di Kediri ya. Di terminal belum sini. Pernah ke Kediri kalau belum makan di Soto Tamanan. Letaknya di Terminal Baru Kota Kediri. Kota Kediri. Ya. Kita jadi promosi. Itu sentra, Pak. Sentra. Ya. Seakan-akan di-endorse oleh warung-warung soto di sana. Ya, seakan-akan. Nah, kemudian saya sudah banyak juga menciptakan lagu tempat-tempat seperti itu, tapi bagaimana yang lebih keluar itu ya, lebih keluar. Seperti tadi Pantai Kelayar. Kemudian saya dulu pernah teringat waktu kuliah di Malang, pernah main di Sendang Biru. Ya, sama-sama satu kelas. Terus terinspirasi, oh ini aja Malang ya, Pak? Malang ya, Malang. Oh, saya dulu kan pernah ke Sendang Biru gitu. Oke, Sendang Biru saja. Sendang Biru, kalau itu tidak sampai 1 minggu. Sendang Biru, saya duduk di sini, buka laptop, Sendang Biru setengah jam selesai. Paginya saya ngambil tanya Mas Sarna, jadi lagu Sendang Biru, tak panggil ke sini. Nah ini, ayo bermain Sendang Biru. Besok, setengah jam selesai. Untuk lagu sebaper itu. Iya. Itu baper loh lagunya ya. Melo, menyedihkan. Buat saya sih lagu-lagu baper kayak gitu. Karena gini, gimana? Masyarakat kita. Atau mungkin pada saat itu Pak Musa lagi baper, jadi cepat. Enggak, Pak. Masyarakat kita itu memang cenderungnya suka lagu-lagu baper. Oh gitu. Iya. Saya juga mempelajari perilaku konsumen juga. Jadi agak ekonomi ya. Jadi saya juga lihat perilaku konsumen. Riset dia, Pak. Riset juga masyarakat kita itu sukanya yang lagu-lagu baper. Suka dibaperin. Iya, yang menyentuh-nyentuh hati. Betul. Itu yang nelongso-nelongso. Itu nanti yang kelima nanti, Pak, album kelima itu lebih nelongso lagi lagu-lagunya. Sebentar, ngomongin nelongso, tapi Bapak juga menciptakan lagu kalau nggak salah belum sudah ada di album ini ya. Goyang Maut. Tadi kan Bapak bicara tentang Bapak sampaikan kalau lagunya spesialis melo-melo, nelongso gitu. Tapi di album ini saya melihat tadi sudah melihat kita tayangkan juga lagu seksi yang dibawakan Jihan Audi. Terus di sini ada Goyang Maut gitu. Kalau menurut saya ini kan lagu-lagu genit nih, Pak. Iya. Bapak artinya nggak spesialis di lagu baper aja, lagu yang
melo-melo aja gitu. Ya betul. Jadi kalau lagu itu misalnya ya genre apa saja Pak? Jenis lagu apa saja? Genre apa saja lah. Pernah menciptakan lagu di luar lagu cinta Pak? Rata-rata tadi kan lagu cinta, lagu goyang, lagu apa gitu? Lagu lokasi. Ya. Lagu lokasi. Ya. Sendang Biru. Sendang Biru. Selorejo. Tangsi Selorejo. Sekartaji. Ya, Soto Tamanan. Kali Berantas mungkin sebentar lagi Ya, Pak. bentar lagi lah. Nah, Soto Tamanan pernah ya? Iya, Soto Tamanan. Sampai soto-soto di bawah lagu. Kalau untuk sebuah lagu, Pak Mukson, itu jenengan mengaransemen sendiri atau ada tim khusus untuk yang mengaransemen gitu, mengaransir hasil karya jenengan? Misalnya sudah ada nada, sudah ada lirik, terus kemudian aransemennya siapa yang bikin? Ya, ada tim aransemen, ini kepala aransemennya Mas Arna ini. Ini Mas Arna. Iya, dia punya tim misalnya di studio itu ada 45 orang yang nanti pegangnya bermacam-macam. Macam-macam gitu. Jadi tapi Pak Mukson mengawal ya. Kalau saya itu tugas saya adalah membuat lirik dan membuat nada. Iya. Ya, jadi hampir setengah jadi. Kemudian saya berikan kepada arranger. Gitu ya. Dari arranger lirik nada saya. Gitu. Tapi arranger tahu jadi, setelah dari arranger tahu jadi gitu. Iya. Pernah nggak ketika misalnya menciptakan sebuah lagu baper misalnya ya. Terus ternyata kan berbeda orang nih Pak ya. Kalau jenengan yang mengaransemen mungkin akan pas. Tapi ini diaransemen oleh Mas Arna. Pernah nggak suatu ketika Mas Arna itu mengaransir lagu tapi jenengan merasa nggak cocok, kok kurang pas ya kayak gitu? Iya. Kalau saya, prinsip saya karena Mas Arna ini kan sudah penguasaan alatnya itu sudah luar biasa. Dan saya sampai sekarang itu sudah cocok-cocok aja, tidak pernah komplain. Alhamdulillah pas ya. Pas. Mungkin soulnya sama, atau mungkin Mas Arna membaca ketika ini Pak Mukson maunya bikin ini lagu Sendang Biru nih melo sedih, berarti nadanya dikasih kayak gini gitu. Alhamdulillahnya pas. Gitu. Saya pesan aja, Mas, ini misalkan dibuat ini agak ngebeat, ini tuh ada ngejazznya, ini ada orkestranya. Kayak gitu-gitu? Iya. Pernah bikin yang kayak orkestra juga gitu? Ya, seperti Sendang Biru kan seperti orkestra. Iya, kayak orkestra itu. Nah, itu saya pesan-pesan yang global aja. Gitu, oke. Kalau boleh tahu, proyek apa nih Pak Mukson saat ini? Proyek itu sudah mau bikin apa nih, menciptakan lagu apa, atau sudah mempersiapkan proyek album apa, atau ya untuk ke depan ini yang saat ini itu akan meluncurkan album kelima ya. Ini sudah keempat ya Pak? Keempat itu ya. Terus kemudian album kelima itu semua penyanyi sudah take vokal, sudah klip, tinggal kurang satu klipnya Mbak Epi Asmara, tinggal klip itu aja ya. Habis itu nanti selesai editing, kemudian dikemas, kemudian nanti produksi, kemudian CD launching ke pasar dulu. Tuh. Nanti kekuatan saya sekitar 10.000 Pak selama ini. 10.000 keping CD. Itu banyak Pak. Itu banyak. Selama ini sudah dipasarkan sampai di mana Pak? Raffi Record. Ya, yang paling jadi pertama sampai ke Jawa Timur, itu sampai ke Bali, Bali nembus NTB. Kemudian ke Madura, nanti nembus Kalimantan. Kebetulan soal semua Pak ya? Iya, betul. Kemudian Jogja itu sampai ke barat, sampai ke Jabodetabek, sampai ke Lampung. Begitu. Kemudian nanti Jepara itu sampai ke Karimun Jawa. Karimun Jawa. Iya, betul. Nyebrang sana. Betul, iya. Itu 5 jam menyeberang makanya. Iya. Saya pernah ke sana. Apakah Raffi Record ini hanya didedikasikan sebagai media ekspresi Pak Mukson kalau pengen ngerekam karyanya, atau mungkin pihak-pihak lain, teman-teman lain, pencipta lagu atau artis lain bisa ikut rekaman di sini gitu? Prinsip dasar saya adalah untuk memberdayakan, Pak. Memberdayakan ya. Jadi misalnya ada arranger yang pandai bermusik, kita berdayakan lebih berkembang lagi. Ya toh. Kalau cuma main musik kan kurang berkembang. Mungkin bisa mengaransemen, masuk studio, lagunya dikenal itu kan lebih berkembang. Ada penyanyi kita ajak lebih berkembang lagi. Ada pendatang baru kita ajak, kita promosikan lagi. Jadi memberdayakan semua orang.
Itu prinsip dasar saya seperti itu. Oke. Apakah artis-artis lain yang belum dekat sama Pak Mukson sangat mungkin menjadi penyanyi pertama dari single-single yang diciptakan Pak Mukson? Misalnya ada beberapa penyanyi nih, kan selama ini baru ada beberapa artis tuh yang sudah hit-hit gitu. Kan masih banyak penyanyi di Jawa Timur ini. Kalau pengen menyanyikan, kok aku nggak pernah disuruh menyanyikan lagunya Pak Mukson ya gitu. Ya sebenarnya semua terbuka Bapak. Semua terbuka, ya? Semua terbuka untuk gabung ke Raffi Record. Cuma kita, mungkin saya saja yang kurang kontak mereka. Oh gitu, gitu. Sehingga kurang berhubungan saja lah gitu, kurang kontak aja lah. Pak Mukson berhubungannya ke seluruh Nusantara untuk pendistribusian musik-musik atau hasil-hasil karyanya Raffi Record. Iya. Baik, teman-teman YouTubers dan co-followers, saya kira untuk episode pertama kami sudahi dulu. Kita akan lanjut masih bersama Pak M. Mukson, pencipta lagu dari Kota Kediri ini untuk di episode kedua. Untuk itu kita break dulu. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi bila mana kita ada update video terbaru. Makasih. Menurut saya apanya? Memorinya. Mau agar bapernya terasa karena lagu itu diciptakan baper banget. Masuk. Cut ya. Apakah Raffi Record ini perusahaan rekaman atau label yang apa dirikan ini cut? Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Untuk rekan-rekan penyanyi, bisa penyanyi dangdut ataupun penyanyi dangdut koplo, mungkin juga rekan-rekan musisi, MC, pencipta lagu, atau bahkan mungkin perusahaan rekaman. Jika teman-teman ingin menjadi pengisi channel atau narasumber di channel Co-Flowers, silahkan hubungi nomor admin Co-Flowers di bawah ini. Di sini teman-teman bisa menyapa fans, menyapa penggemar-penggemar teman-teman, dan bisa curhat, bisa berbagi kisah-kisah seru selama di panggung atau di balik panggung, ataupun kehidupan sehari-hari kita. Atau mungkin juga teman-teman bisa promosi single atau bahkan promosi album. Jadi silakan hubungi nomor admin Co-Flowers di bawah ini. Kita bikin janji, kita bikin appointment dulu untuk wawancara, lalu kita tayangkan. Kami tunggu kerjasama dari teman-teman di Co-Flowers Goyang Selawase.